Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Agustina Sartika Sekaristimanik, SPI MSI, selaku dosen pembimbing dari kelompok B10 Seladi Barat. Di mata kuliah masyarakat cerdas ini, mahasiswa turun langsung ke beberapa daerah-daerah sekitaran Kijang, Senggarang, dan Tanjung Pinang untuk melakukan riset, serta mencari permasalahan-permasalahan apa yang ada di daerah tersebut dan bagaimana solusinya. Mahasiswa di sini dituntut untuk menggunakan EDP atau Engineering Design Process. EDP atau Engineering Design Process ini itu adalah pendekatan sistematis yang digunakan oleh beberapa ilmuwan untuk merancang solusi yang memenuhi kebutuhan pengguna spesifikasi. Proses EDP ini dimulai dari mengidentifikasi masalah, melakukan riset, membuat ide atau solusi, memilih solusi terbaik, merancang dan membuat prototipe, dan merevisi serta menguji suatu prosesnya. Kelompok B10 Seladi Barat ini beranggotakan pertama, Hilman Yazid Ilhamsyah itu membuat prototipe lampu penerang jalan dengan tenaga panel surya untuk menerangi jalan dengan menggunakan sumber daya sinar matahari. Yang kedua, Rizky Amanullah itu membuat sistem monitoring real time. Alat monitoring keamanan berguna untuk meningkatkan keamanan gudang peralatan bersama milik warga desa Seladi Barat. Yang ketiga ada Widya, membuat web e-learning untuk meningkatkan keahlian pekerja yang ada di Seladi Barat. Yang keempat itu ada Fazri Hasan, membuat alat monitoring cuaca yang cocok untuk pertanian dan perkebunan yang bisa diakses di mana aja melalui web. Dan yang keempat itu ada Eta Seril Siagian, itu membuat tong sampah pintar untuk meningkatkan kebersihan masyarakat dengan cara modern. Dan yang terakhir itu ada Dewa Anggar Wijaya, membuat semacam sistem bank sampah cerdas untuk mendeteksi objek sampah yang akan dibuang dan mengklasifikasikan jenis sampahnya. Dan untuk melihat lebih lanjutnya itu bisa dilihat di video selanjutnya. Terima kasih. Baik, sebelum melanjutkan ke isi materi presentasi seminar hasil, perkenalkan saya Hilman Ilamsyah selaku ketua dari kelompok B10 Seladi Darat, dan saya ingin membuka presentasi kami, yaitu pertama dipresentasikan oleh kawan kami yaitu Rizky Amanullah. Pada Rizky Amanullah kami persilakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Amanullah dengan NIM 2301020002. Di sini inovasi yang saya kerjakan yaitu sistem monitoring real time sebagai solusi inovatif keamanan gudang utama Desa Seladi Darat. Oke, ini adalah tahapan awal dari proyek kami yaitu observasi. Kami melakukan tanya jawab kepada warga desa. Oke, tahapan selanjutnya itu design thinking dari masalah sebelumnya yang kami temukan di proses observasi. Di sini kami melakukan brainstorming untuk menemukan kalimat solusi. Berikut adalah sketsa-sketsa yang dibuat dari proyek saya. Ini adalah gambaran dari teman-teman saya. Kemudian sketsa pilihannya adalah sketsa yang saya gambar sendiri. Yaitu di sini menggunakan ESP32 cam, kemudian ada relay, ada buzzer, kemudian ada LED, dan di sini ESP32 yang dilengkapi dengan WiFi memberikan akses mudah kepada user, namun ESP32 harus dilengkapi dengan training model untuk anomaly detection agar sistem keamanan lebih bagus. Kemudian perbandingan dengan proyek yang sudah ada yaitu state of the art. Jadi proyek yang saya kerjakan ini dia berbentuk lebih compact, kemudian menggunakan casing 3D printing. Ini adalah desain final dari sketsa yang saya bikin, yaitu tidak ada banyak perubahan karena emang dari awal sudah bentuknya seperti itu saya bikinnya. Oke, akan saya lanjutkan, yaitu ini adalah gambar dari prototipe yang akan saya bikin berbentuk seperti kamera, kemudian menggunakan 3D printing casing. Nah, ini adalah gambar prototipe nyata. Prototipe fisiknya terbuat dari kardus, jadi simple, hanya kardus dengan arsiran saja. Kemudian ini adalah proses user testing dan user experience. Di sini kami melakukan wawancara terhadap salah satu perwakilan dari warga desa Seladi Darat. Di sini terdapat feedback yang baik dari
warga desa. Berikut adalah pertanyaan yang saya berikan, yaitu apa kesan Bapak terhadap alat ini, seperti apa bentuknya, dan untuk apa gunanya. Jawaban dari Bapak Usman yaitu adalah bentuknya kotak, kemudian ada lensa tidak umum tetapi seperti kamera. Kemudian yang kedua adalah setelah dijelaskan bahwa ini adalah kamera pengawas yang dapat terhubung ke handphone, bagaimana tanggapan Bapak? Jawabannya yaitu canggih seperti CCTV tapi bisa terhubung ke HP. Kemudian Bapak bilang mulai ada gambaran. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kalau ada keraguan dengan alat ini, apa yang membuat Bapak ragu, khawatir, atau merasa alat ini sulit diterapkan di desa? Yaitu jawabannya warga jarang memakai internet. Kemudian jamin tidak akan terpakai jika butuh internet kencang. Yang kedua yaitu warga sangat awam, bingung mengenai perawatan rutin alat. Yang ketiga, harga alat pasti jadi pertimbangan besar, lebih baik untuk kebutuhan pertanian. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu supaya alat ini bisa diterima dan berguna, sebaiknya dibuat atau diubah seperti apa? Jawabannya yaitu tidak butuh internet, kemudian mudah untuk digunakan orang awam. Nah, ini adalah gambar prototipe final. Saya membuatnya lebih compact, jadi dia lebih kecil. Perbedaannya hanya itu saja. Kemudian pertanyaan dari dosen untuk peserta masyarakat cerdas yaitu adalah apakah mudah diciptakan? Kenapa? Jawabannya adalah iya, karena komponen tersedia di e-commerce. Kemudian yang kedua, apakah cheap atau murah? Atau bahkan gratis atau tidak berbayar? Kenapa? Jawabannya adalah ya, murah, karena komponen harga cukup ekonomis. Kemudian yang ketiga, apakah sustainability, ramah lingkungan? Kenapa? Jawabannya adalah ya, karena tidak merugikan lingkungan sama sekali. Kemudian yang keempat adalah apakah easy to use, mudah dioperasikan oleh masyarakat? Jawabannya adalah ya, cukup dinyalakan dan dipantau dari HP user. Kemudian yang kelima yaitu apakah ekonomis? Jawabannya adalah ya, karena suplai komponen banyak di e-commerce. Yang keenam, apakah ada kandungan ilmu teknik dengan mata kuliah yang Anda ikuti atau selesaikan? Jelaskan. Jawabannya ada, itu terkait dengan mata kuliah sistem digital karena memiliki fokus di bidang IoT. Oke, sekian terima kasih dari proyek saya.